Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan renungan harian, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami hingga saat ini. Engkau memberikan kami nafas kehidupan dan kekuatan untuk menjalani hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh menerimanya dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya melalui Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah kita pernah mengalami ketika kita sudah berusaha keras, selalu berdoa, tapi hidup ini rasanya tetap kering? Kalau ya, nas hari ini berbicara kepada kita. Nabi Yeremia menulis sebuah gambaran sederhana tetapi sangat berpengaruh dan bisa mengubah cara hidup kita tentang kehidupan ini, yaitu tentang dua jenis kehidupan manusia. Dan kita bisa menentukan kita mau menjadi manusia yang mana. Mari kita membaca ayat harian dari Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Beginilah firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nas hari ini ada dua hal yang ditekankan. Yang pertama, mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dan sekedar percaya itu berbeda. Dalam Yakobus 2 ayat 19 dikatakan, setan pun percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka sampai gemetar, tapi percaya saja tidak cukup. Ada orang yang mengaku bahwa dia percaya kepada Tuhan, tapi hidupnya selalu dihantui dengan rasa cemas, seolah-olah Tuhan itu tidak berkuasa. Ada orang yang mengatakan dia percaya tapi mengandalkan dirinya terus-menerus, seolah-olah Tuhan tidak pegang kendali. Mengandalkan Tuhan berarti kita benar-benar yakin bahwa Dia hadir dan sedang bekerja di dalam kehidupan kita, bahkan di situasi yang tidak bisa kita mengerti sekalipun. Dan yang kedua, musim kering tetap datang, tetapi pohon itu tidak mati. Mari kita perhatikan pohon dalam ayat ini. Mereka tidak terhindar dari panas terik, dari musim kering. Artinya Tuhan tidak menjanjikan hidup yang selalu mudah, hidup yang tanpa kesulitan. Yang Ia janjikan adalah daunmu akan tetap hijau, engkau tidak akan berhenti berbuah. Lalu apa rahasianya? Akar. Rahasianya ada di akar pohon itu yang menjangkau sumber air yang tidak berubah oleh musim. Karena pohon itu ditanam di tepi air, semakin dalam akarnya, semakin kuat pohonnya. Bukan karena lingkungan pohon itu mudah dan selalu nyaman, tapi karena pohon itu bergantung pada air yang tidak diubah oleh musim. Demikian juga dengan hidup kita. Semakin dalam akar kita di dalam Tuhan, semakin dekat relasi kita dengan Tuhan, maka kita akan semakin kuat. Bukan karena hidup ini selalu mudah, bukan karena pergumulan tidak lagi datang ke dalam hidup kita, tapi karena kita bersandar mengandalkan Tuhan yang tidak pernah berubah. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita selalu mengandalkan Tuhan. Jangan tunggu kesulitan datang baru mengandalkan Tuhan, tapi mulai dari sekarang. Bahkan ketika hidupmu terasa seperti baik-baik saja, tidak ada masalah, tetap andalkan Tuhan, agar akar kita selalu menjangkau Allah, Sang Air, sumber kehidupan yang tidak berubah. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami harus selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami boleh hidup seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang akarnya kuat, tidak peduli apakah musim panas, apakah ada kekeringan, tapi daun kami tetap hijau, hidup kami tetap berbuah di dalam Tuhan.
Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan seluruhnya hidup kami, segala aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang melindungi agar kami boleh berhasil dan selalu dalam lindungan Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, sakit, penyakit, agar kami boleh selalu bersuka cita, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunkan juga kami dari salah dan dosa kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Hanya melalui Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.